Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang di Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 12 Juni 2022. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami ingin membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu itu tetap di hati kami di dalam nama Yesus. Amin. Efesus 4 ayat 1-16. Efesus 4 ayat 1-2. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Pagi ini kita akan membuka Efesus 4 ayat 1-16 dengan judul Kesatuan Roh. Pengikat berfungsi untuk menyatukan benda-benda yang terpisah. Misalnya, mengikat sapu lidi berfungsi untuk menyatukan batang lidi yang terpisah-pisah hingga menjadi satu dan berfungsi sebagaimana mestinya. Menjadi sapu yang dapat dipakai untuk membersihkan, menyapu halaman. Ilustrasi ini dapat mengantar kita untuk memahami mengapa kitab Efesus sangat menekankan kesatuan roh sebagai pengikat jemaat. Kesatuan roh harus dipelihara dalam bingkai kesatuan yang utuh. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Ayatnya 3-6. Kesatuan roh ini berimplikasi pada kehidupan orang Kristen, baik secara pribadi, terlebih dalam kehidupan berjemaat. Orang Kristen didorong untuk hidup sesuai panggilan Kristen, yaitu mengutamakan rendah hati, lemah lembut, sabar, dan penuh kasih. Pada 1 Tesalonika 2 ayat 12-15 dan Kolose 1 ayat 10. Perbedaan-perbedaan karunia yang ada pada diri setiap anggota jemaat, terutama pada pemimpin dalam jemaat, diberikan oleh Allah agar jemaat saling melengkapi untuk membangun tubuh Kristus. Dengan demikian, jemaat akan hidup dalam kesatuan iman dan pengetahuan akan karya Allah dalam Yesus Kristus. Selain itu, melalui karunia-karunia yang diberikan dapat membentuk jemaat menjadi pribadi yang sempurna, matang, dan dewasa dalam Kristus, artinya memiliki iman yang teguh, tidak mudah terombang-ambing dengan rupa-rupa pengajaran palsu yang merongrong jemaat. Ayatnya 14. Sebagai pengikut Kristus, kita telah diikat dan disatukan oleh Roh Kudus dan menjadi bagian dari anggota-anggota tubuh, di mana Kristus yang menjadi kepala. Karena itu, mari kita tetap memelihara kesatuan sebagai perwujudan keluarga Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, biarlah apa yang kami baca ini akan tetap ada di hati kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.